Teman-teman sekalian, hari ini saya akan review buku yang sudah sangat tua juga, yang sangat saya sukai. Judulnya Happier, lebih bahagia ya. Happier ya. Ini pakai IG jadi tulisannya terbalik selalu ya. Happier ini buku yang ditulis oleh Tal Ben-Shahar. Tal Ben-Shahar ini adalah seorang profesor di Harvard yang super keren orangnya ya. Waktu dia ngajar itu yang ikut bisa sampai 500 orang, 600 orang ya. Dan semua orang terpaku melihat dia. Pelajaran yang dia berikan disebut positive psychology. Ini judulnya ada tulisan di atasnya ya. It is easy to see how this is the backbone of the most popular course at Harvard today. Jadi populer banget. Dan buku ini ditulis sudah agak lama. Saya lihat dulu ya tahun berapa ya. 2006 kalau saya nggak salah ingat ya. Ditulisnya 2007 oleh Tal Ben-Shahar, ditulis tahun 2007 ya. Nah ini saya baca cukup panjang dan bukunya sudah tua ya, dan saya coret-coret kalau Anda bisa lihat banyak sekali coretan saya ya. Waktu itu saya membuat beberapa seminar tentang happiness. Nah, salah satu mata pelajaran yang menarik dari buku ini ya, the backbone of the book gitu ya, yang original pemikirannya Tal Ben-Shahar ya. Itu adalah tentang The Hamburger Model. Mereka sebut The Hamburger Model. Ini The Hamburger Model ya. Jadi The Hamburger Model. Jadi dia bilang gini loh ya. Hamburger Model ini kalau Anda melihat diri Anda dan kebahagiaan Anda itu fokus pada saat ini atau fokus pada masa depan? Ya. Ada orang yang fokusnya pada masa kini. Orang yang fokus pada masa kini saja itu adalah orang hedonis. Aku pokoknya sekarang mau bahagia, aku mau minum bir, aku mau bikin party, aku mau mabuk-mabukan, aku tidak peduli dengan yang lain. Pokoknya aku harus happy hari ini. Lain kali aku tidak peduli, masa depanku tidak peduli, utang yang tidak peduli, pokoknya enjoy dulu. Itu orang yang fokusnya pada hari ini. Nah, ketika orang yang fokusnya hanya pada hari ini saja, itu dalam bahasanya Tal Ben-Shahar disebut hedonis. Hedonis adalah orang yang suka dengan hari ini saja, tidak peduli masa depan. Ya. Ada orang yang hanya peduli masa depan dok. Sekarang aku sengsara, tidak apa-apa. Ya. Itu di dalam buku ini disebut red race archetypes, red race. Jadi seperti tikus yang berubah. Kenapa? Karena orang itu berpikir bahwa wis aku sengsara gak popo, wis pokoknya masa depanku baik. Nanti ketika dia lulus SMA dia bilang aku sengsara sih gak popo. Waktu kuliah ya aku sengsara sih gak. Waktu dia kerja juga bilang aku sengsara dulu gak apa-apa. Bahkan dia ketika jadi manajer aku gak mau menikmati, aku sengsara dulu supaya jadi direktur. Sampai jadi direktur dia bilang aku yo sengsara dulu sampai kekayaannya berlimpah. Lalu dia lupa buat apa kekayaan itu. Ya ini red race, ini juga jelek dia bilang. Ini adalah orang yang makan hamburger, isinya cuma sayur satu potong tok gitu, gak usah pakai daging, gak usah pakai apa-apa ya. Kalau hedonis tadi isinya daging sakit-sakit nih 5 gitu, daging 5 dimakan sekaligus. Kalau ini tidak pakai daging sama sekali, wis enggak enak, enggak apa-apa, pokoknya warak. Nah ini problem juga. Ya ini disebut red race. Nah ada yang lebih jelek lagi, orang yang tidak peduli masa depan dan tidak peduli masa kini. Ya. Ini disebut nihilism. Nihilism ini wis makannya bukan hanya tidak dikasih sayur ya, wis dipangan apa namanya yang namanya hamburger bosok pun dimakan gitu aja gitu ya. Ini adalah, nah contohnya adalah gembel. Gembel itu adalah orang yang di pinggir jalan nangis apa tidak peduli kehidupan ya, mengais makanan di tempat sampah ya. Dia nggak peduli masa kini dan nggak peduli masa depannya ya. Bahkan sebetulnya dia mungkin bisa kerja tapi nggak peduli. Itu disebut dengan nihilism, orang yang tidak memikirkan segalanya. Nah, yang terbaik ya. Selalu kan ada versinya yang terbaik ya. Dia bilang the happiness archetype. Ini adalah orang yang berbahagia. Maksudnya gimana sih? Orang itu harus memikirkan masa kini dan memikirkan masa depannya juga. Dua-duanya dipikirkan. Nah, ketika kita memikirkan masa kini, maksudnya apa? Ya bisa menikmatilah. Kalau perlu nonton. Kalau perlu relax. Kalau perlu ngopi, minum kopi ya. Menikmati, tapi juga memikirkan, tidak boleh terlalu boros karena masa depan kita itu juga perlu ya. Kita perlu membangun masa depan kita. Jadi selain membangun masa depan, memikirkan masa kini ya, harus balance. Nah, ini menurut Tal Ben-Shahar adalah The Happiness Burger. Ini contoh bagaimana dia isi buku ini ya. Cukup menarik tentang pelajaran-pelajaran. Nah, Tal Ben-Shahar termasuk salah satu orang yang sangat hebat di dalam positif psikologi. Positif psikologi itu apa? Kalau ini psikologi orang normal, biasanya orang itu dari orang yang drop, yang otaknya buntu, orang yang tidak, orang yang stres, orang yang
schizofren ya, itu ditarik menjadi normal. Ini pekerjaan psikolog dulunya sampai jadi normal. Nah, positif psikologi itu beda. Dari orang normal bagaimana supaya bisa mencapai peak performance, naik ke atas, naik ke atas, naik ke atas, naik ke atas ya. Sebenarnya Gallup itu ya, Donald Clifton itu juga salah satu orang yang jagoan di bidang positif psikologi. Di luar Martin Seligman, di luar Sonja Lyubomirsky, ya ini beberapa orang yang memang jagoannya di positif psikologi. Mereka bukan melihat orang yang schizofren atau orang yang stres atau orang yang gila menjadi normal, tapi dia melihat bagaimana orang normal itu bisa mencapai lebih bagus, lebih bahagia, lebih nikmat hidupnya dan lebih senang ya. Itu kira-kira pemikirannya. Nah, saya akan ngambil beberapa pandangan ya. Dia bilang happiness explain. Jadi happiness itu dijelaskan. Ya, ini dua hal yang gampang. Happiness itu adalah pleasure dan meaning. Pleasure itu kenikmatan. Jadi kalau saya pijet ya, itu menikmati. Saya makan yang enak, itu menikmati. Itu kenikmatan, itu pleasure. Itu pleasure ya. Dengan five senses saya, nonton film yang api, kelihatan perempuan cantik, itu pleasure buat saya, menyenangkan ya. Itu pleasure buat saya. Meaning itulah menemukan arti. Jadi menemukan arti contohnya gimana? Tahu, oh anak kita sekarang sudah lulus S1, wah sudah bisa jadi orang, anak kita dapat kerja, walaupun kita hidupnya sengsara. Tapi kita punya kebahagiaan kita. Kenapa? Karena kita menemukan arti dalam hidup ini. Ketika kita menemukan arti dalam hidup ini, kita happy gitu ya. Walaupun kehidupan kita sengsara ya. Dulu saya bilang, orang yang mengalami kesengsaraan karena mau nulung orang di dalam pedalaman, bahkan dia luka-luka semua, ya, nggak makan 2 hari, tapi berhasil menyelamatkan orang, itu bahagianya luar biasa. Ini kan aneh loh, badannya sakit semua kok, nggak kenal lagi yang diselamatkan, tapi mereka bahagia. Kenapa? Karena mereka menemukan meaning. Meaning itu apa? Arti dalam hidup ini. Ya, ini contoh, ini beberapa konten yang menurut saya menarik. Ya. Nah, dia bilang bahwa happiness itu adalah the ultimate currency, mata uang paling hebat dalam hidup ini. Jadi kalau ada tanya, Anda bekerja mau apa? Ya supaya punya rumah yang bagus Pak San. Kalau mau lagi punya apa? Oh, punya mobil yang enak Pak San. Oh iya, punya jabatan, bisa pergi kemana-mana, punya anak, bisa dolan. Pada ujung pertanyaannya, lalu kenapa kamu dolan? Apa ujungnya? Bahagia, happiness. Ya. Ketika sampai bahwa aku ingin bahagia, selesai. Pertanyaan itu berhenti di sana. Ya sudah. That is my happiness. Ini pemikiran tentang happiness ya. Nah, ada beberapa yang disarankan untuk mencapai happiness. Saya ingin sharing aja beberapa yang dianggap bagus di sini. Satu, setting goal. Setting goal. Jadi kalau kita punya tujuan, aku kepingin mencapai tujuan ini, aku ingin bisa lulus S2, aku pingin sesuatu. Nah, ketika tujuan itu tercapai atau bahkan dalam prosesnya kita mengalami flow yang dalam bahasa Csikszentmihalyi, Csikszentmihalyi, ayo kalau bisa, kan susah kan? Konsepnya flow, FLOW, penemunya namanya Mihaly Csikszentmihalyi, nah, kan susah kan? Profesor dari University of Chicago itu ya. Itu dia bilang kalau dalam pekerjaan kita atau setting goal kita bisa merasuk di dalam pekerjaan, maka kita akan bahagia. Ya. Nah ini dalam aplikasi kehidupan sehari-hari ya. Belajar dia bilang ya, education, belajar dan mengajar itu ternyata memberikan kebahagiaan yang luar biasa. Ya ini menurut bukunya. Saya senang banget ini ketika baca ini, saya tahu bahwa wah ternyata mengajar dan belajar itu memberikan kebahagiaan. Karena itu saya ketika baca buku saya merasa happy gitu ya. Nah yang kedua, happiness in workplace. Jadi kebahagiaan di dalam kerja. Kalau kita bisa menemukan pekerjaan yang kita sukai, misalkan saya bisa menyeminar, saya bisa ngajar seperti ini ya, dibayar seneng, apalagi kalau dibayar banyak. Tapi nggak dibayar pun juga happy. Nah ini Anda menemukan happiness ya. Nah ini contoh lagi adalah relationship menurut dia. Relationship ini juga penting. Karena dengan relationship, hubungan kita dengan teman, hubungan kita dengan orang lain, itu akan menimbulkan kebahagiaan ya. Nah, yang menarik judulnya, happier ya. Jadi Tal Ben Shahar ini bilang bahwa sebetulnya tidak ada orang bilang aku happy, dia tidak happy. Itu sangat terlalu mensimplifikasikan kata happy. Karena happy itu sebenarnya bukan on dan off, bukan iya dan tidak, bukan 1 dan 0, tetapi sebuah kondisi. Jadi ini adalah happiness. Ya. Nggak ada, bukannya on dan off, bukan. Tapi orang itu, misalkan Anda pada posisi sekarang di sini, maka Anda bisa menjadi lebih happy. Karena itu judulnya happier, lebih bahagia. Ya. Anda bisa naik lagi, walaupun sekarang Anda di sini, Anda tetap mampu naik lagi gitu, untuk kebahagiaan Anda. Ya.
kalaupun Anda sedang di sini, ya, dengan teknik yang baik, Anda bisa menaikkan kebahagiaan Anda menjadi lebih tinggi. Ya. Menaikkan kebahagiaan Anda menjadi lebih tinggi. Jadi happier itu bilang bahwa hidup ini bukan yes and no di dalam happiness itu. Di dalam happiness itu adalah sebuah keadaan, sebuah situasi di mana Anda bisa memperbaiki diri Anda gitu. Nah, salah satu yang banyak disinggung di buku ini adalah tentang meditasi. Bukan dalam artinya sembahyang kayak apa, tapi meditasi itu melihat diri sendiri, ya, merasakan apa yang Anda rasakan hari ini, ya, menyadari tentang diri sendiri. Bahkan dia bilang tips-tips saya sebut time in. Time in itu apa maksudnya? Lucu, saya tadi membaca ulang, saya ketawa ya. Orang kalau bilang ketika bekerja terus, oh time out dulu, aku time out dulu, olahraga, time out dulu ya, time out dulu, kita mikir dulu. Tapi dia bilang time in itu maksudnya ayo masuk ke dalam diri kita sendiri, ya. Pak Andi bilang pada seminar yang lalu, Pak San, orang itu mencari kebahagiaan, mencari sukses, jangan mencari keluar, mencarilah ke dalam, karena semuanya itu ada di dalam diri kita sendiri, ya. Ini pada saat kita berseminar tentang the power of you, ya, benar-benar. Jadi kita harus sering-sering time in, melihat ke dalam, ya, memikirkan kepada diri sendiri apa yang bisa membuat kita menjadi lebih bahagia, bukan yes or no, tetapi menjadi lebih bahagia, ya. Saya kira ini pembelajaran di hari Minggu yang pas, ya. Tetapi tidak ada salahnya. Justru ini karena kebahagiaan, Minggu ini kan bukan kerja, ya. Minggu ini kan happy, ya. Jadi kita mencoba untuk belajar menjadi lebih happy lagi. Pak Mul, terima kasih kopinya. Ini Pak, kopinya Pak. Yeay, ini ada Pak Mul lagi melihat. Nah, kan keren. Jadi setiap kali saya bikin seminar disupport oleh Pak Mul, setiap acara dikirimin kopi untuk para peserta dan lain-lain. Terima kasih banyak, ya. Teman-teman sekalian, saya Tanah Di Santoso, sukses dan bahagia selalu untuk kita semua.